Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Umi Taslimah dengan akhiran NIM 033 dari kelas 34 Bahasa Indonesia. Pada videoku kali ini, aku akan memberikan informasi mengenai ramalan Jangka Jayabaya yang keakuratannya hingga mempengaruhi politik di Indonesia. Yang pertama, aku akan menjelaskan mengenai asal-usul dari mana sih ramalan Jangka Jayabaya ini. Jadi teman-teman, ramalan Jangka Jayabaya ini dibuat oleh seorang raja bernama Sri Maharaja Sangmapanji Jayabaya. Dia adalah raja kedua dari Kerajaan Kediri yang berhasil mencapai puncak keemasan, yaitu pada tahun 1135 sampai 1159. Ketika menjadi seorang raja, Raja Jayabaya ini berguru kepada seorang pujangga bernama Maulina Ngali Samsujen. Ketika proses berguru, ia mendapat sebuah gambaran tentang Pulau Jawa dari masa Aji Saka sampai datangnya hari kiamat. Raja Jayabaya ini tidak serta-merta menulis ramalan-ramalannya dengan tangannya sendiri. Jadi, Raja Jayabaya ini menulis ramalan-ramalannya melalui seorang penulis atau bawahannya bernama Ranggawarsita dari Surakarta. Ranggawarsita inilah yang menulis ramalan-ramalan Jayabaya. Terdapat sumber-sumber lain mengenai ramalan Jangka Jayabaya. Yang pertama yaitu Kitab Musasar atau Kitab Asrar yang ditulis oleh Sunan Giri Prapen ketiga, yang dikumpulkan pada tahun 1540 Saka atau 1618 Masehi. Penulisan ramalan sumber Jayabaya ini hanya berselang 5 tahun setelah Kitab Pararatan ditulis dan sudah ada sejak zaman Sultan Agung dari Mataram pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Dalam Kitab Musasar ini terdapat bahasan tentang Raja Jayabaya, yaitu berisi tentang dibuat tatkala Prabu Jayabaya di Kediri yang gagah perkasa, musuh takut dan tidak takluk kepadanya, tidak ada yang berani melawannya. Yang kedua yaitu dari Kitab Kidung. Kitab Kidung ini bersumber dari karya Pangeran Wijil pertama. Ia adalah seorang pujangga berasal dari Keraton Kartasura pada masa Pakubuwana kedua, yang disusun pada tahun 1668 sampai 1743 Masehi. Sampai sekarang, kitab asli karangan dari Raja Jayabaya ini masih belum diketahui di mana dan sumbernya itu siapa. Dengan demikian, kitab ramalan Jangka Jayabaya ini bukan karya asli dari Raja Jayabaya. Namun, belum ada bukti mengenai kitab-kitab tersebut. Terkait dengan dinamainya Jangka Jayabaya adalah untuk menarik perhatian bagi pembacanya, dan nama Jayabaya ini digunakan dikarenakan Raja Jayabaya merupakan raja yang termasyhur di Pulau Jawa dan terkenal titisan Dewa Wisnu, serta ia berhasil mencapai keemasannya setelah masa kegelapan di Kerajaan Kediri. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang Jangka Jayabaya dan politik di Indonesia. Isi ramalan Jayabaya mengenai kepemimpinan yaitu berfokus pada Ratu Adil atau pemimpin atau raja yang adil. Yang pertama yaitu hukuman Ratu Ora Adil dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Indonesia artinya hukuman raja atau pemimpin tidak adil. Yang kedua yaitu akeh pangkat sing jahat lan ganjil, artinya banyak pejabat jahat dan ganjil. Yang ketiga yaitu akeh kelakuan sing ganjil, artinya banyak ulah tabiat yang ganjil atau tidak baik. Yang keempat yaitu uang api-api podo kepencil, artinya orang baik justru tersingkir. Yang kelima yaitu akeh uang nyambut gawe api-api podo isin, artinya banyak pekerja yang halal namun merasa malu.
Yang keenam yaitu luwih utawa ngapusi. Artinya lebih mengutamakan berbohong. Dalam ramalan Jangka Jayabaya, sosok Ratu Adil ini digambarkan dengan kemunculan Ratu Adil dengan simbol datangnya peristiwa yaitu Senopati, Bojonegoro, dan Notonegoro yang masing-masing memiliki arti-arti tersendiri. Yang pertama yaitu Senopati. Senopati yaitu sebuah bencana alam yang menewaskan banyak orang. Yang kedua yaitu Bojonegoro. Artinya, Bojonegoro ini menggambarkan bahwa kesatria Sang Ratu Adil dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Yang ketiga yaitu Notonegoro. Notonegoro artinya menjalin relasi dengan para leluhur, sehingga kelangsungan suatu negara dapat terjamin kesejahteraannya dengan menata-nata, dengan memperbaiki kenegaraan tersebut. Istilah Notonegoro atau Notonegoro. Ratu Adil ini berperan sebagai penata negara yang kacau, tadinya menguntungkan pihak penguasa dan merugikan rakyat. Ramalan Jayabaya ini sering dikaitkan dengan istilah Notonegoro, yang berarti istilah untuk inisial pemimpin negeri ini. Pertama yaitu Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Indonesia memilih Insinyur Soekarno sebagai Ratu Adil karena Insinyur Soekarno berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno yang mendapat inisial No dan mendapat julukan Satrio Kinunjoro, artinya berkali-kali dipenjara. Dalam Notonegoro dipercaya oleh masyarakat bahwa Insinyur Soekarno adalah Ratu Adil sesuai dengan ramalan Jayabaya. Ketika Insinyur Soekarno ini memimpin bangsa Indonesia, kondisi masyarakat masih kurang stabil dan kurang sejahtera, sehingga masih banyak kekurangan yang belum sempurna, sehingga Insinyur Soekarno ini dianggap belum memenuhi standar Ratu Adil dalam ramalan Jangka Jayabaya. Yang kedua yaitu Soeharto yang mendapat inisial To dalam ramalan Jangka Jayabaya. Soeharto ini pada masa kepemimpinannya mendapat julukan Satrio Mukti Wibowo yang memiliki arti pemimpin yang harus lengser dikarenakan tuntutan dari rakyatnya. Secara langsung, lengsernya Presiden Soeharto ini sudah diramalkan oleh Raja Jayabaya. Ketika itu, dalam ramalannya, beliau muncul sebagai pemimpin yang didukung oleh Angkatan Bersenjata Indonesia dari darat, air, dan laut, berlambang Kartika Paksi, memakai topi baja hijau pada tahun 1666 dan digambarkan sebagai orang yang kaya raya serta akan menjadi pemimpin dunia. Namun, beliau ini masih belum mensejahterakan rakyat karena kekuasaannya yang diselingi oleh korupsi dari pejabat-pejabat pada masa kepemimpinannya. Dan dalam masa kepemimpinannya ini, Soeharto mengalami krisis moneter. Berarti Soeharto ini masih belum tergolong sebagai Ratu Adil dalam ramalan Jangka Jayabaya. Yang ketiga yaitu Bahrudin Jusuf Habibie, Presiden ketiga dari Republik Indonesia, atau biasa disebut B.J. Habibie, yang tidak mendapatkan inisial dari Notonegoro, sehingga ramalan Jayabaya ini menandakan belum akurat. B.J. Habibie mendapat sebuah julukan yaitu Satrio Jinumput atau Satrio Sumelo Alut Atur. Artinya, beliau berkontribusi dalam mengatur setelah kekacauan Orde Baru, namun hanya mampir atau sekedar transisi, dan diangkat dari pungutan. Dalam masa kepemimpinan beliau masih belum memenuhi sebagai sosok Ratu Adil, karena pada saat itu rakyat masih belum sejahtera, dan masalah-masalah masih belum terselesaikan dikarenakan masih transisi dari masa Orde Baru, dan masih terdapat gejolak politik serta krisis moneter. Yang keempat, ada Abdurrahman Wahid atau biasa dipanggil Gus Dur. Beliau juga tidak mendapatkan inisial dari Notonegoro. Namun ia mendapat julukan Satrio Lelono, Bumi Tanpa Ngrame, artinya yaitu pemimpin yang gemar keliling dunia walau tidak bisa melihat dan sangat religius. Beliau hanya menjadi presiden pada tahun 1999 sampai tahun 2000. Pada saat itu, Gus Dur hanya menjabat sebentar karena dihubungkan dengan ramalan Jayabaya tentang apabila seorang pemimpin negeri
atau Ratu Adil berkunjung ke Kediri dengan keadaan tidak suci atau kotor, maka dia akan diturunkan oleh orang-orang dalam. Terbukti bahwa kala itu Gus Dur dijatuhkan oleh Ketua MPR yaitu Amin Rais setelah kunjungan Gus Dur ke kota Kediri membuat masyarakat tambah percaya terhadap ramalan Jayabaya. Yang kelima yaitu Megawati Soekarno Putri. Beliau juga tidak mendapatkan inisial dari Notonegoro. Namun ia mendapat sebuah julukan gelar Satria Piningit Hamong Awuh karena membawa nama besar dari ayahnya yaitu Insinyur Soekarno yang dulunya menjadi Presiden Republik Indonesia pertama. Yang keenam yaitu ada Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa disebut dengan SBY. Beliau juga tidak mendapatkan inisial dari Notonegoro, namun beliau mendapatkan julukan sebagai Satrio Pinilih atau Satrio Boyong Pambungkaning Gapuro, karena beliau ini dipilih langsung oleh rakyat, dan dari menteri berpindah menjadi seorang presiden, dan dipercaya beliau membawa pengaruh keemasan. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, dari Insinyur Joko Widodo. Beliau tidak mendapatkan inisial dari Notonegoro, namun beliau mendapatkan julukan yaitu Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Artinya, apapun yang menjadi tindakannya berfalsafah dari Tuhan Yang Maha Esa dan sangat religius. Kereligiusannya ini digambarkan seperti Begawan Resi Pinandito. Jadi, terkait dengan ramalan Jayabaya dengan pemimpin di Indonesia, banyak yang takut untuk masuk ke kota Kediri dikarenakan dalam mitos Jangka Jayabaya ini terdapat kutukan Ratu Sima dari Kalingga. Apabila ada seorang raja atau pemimpin negara yang masuk ke wilayah Kediri dalam keadaan kotor atau tidak suci, maka ia akan diturunkan oleh orang dalam atau secara politik. Presiden Indonesia yang berani datang ke kota Kediri yang pertama yaitu ada Insinyur Soekarno dan Abdurrahman Wahid. Dan kedua-keduanya ini berakhir dengan dilengsarkannya secara politik oleh orang dalam. Jadi, ramalan Jangka Jayabaya ini tidak hanya menggambarkan sosial ekonomi saja, namun dalam politik masih sangat berpengaruh terhadap pemimpin negara Indonesia. Di akhir video kali ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para audiens, dan semoga video ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, dan semoga berkenan di hati dosen saya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.